Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu rasulun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta rasa syukur kita pada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatannya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat, serta kita dapat bertemu kembali dengan namanya bulan suci Ramadan. Salawat seiring salam terima curahkan kepada junjungan kita, suri dauladan kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sifat saat ini. Di dunia ini penuh namanya sekarang dengan namanya kelompok-kelompok. Di luar sana banyak namanya kelompok gangster dan kelompok pengricuh lainnya. Dan juga ada namanya di luar sana ada namanya partai-partai. Salah satu partai Golkar, Perindo dan lain sebagainya. Namun di dalamnya terdapat golongan. Ada golongan yang munafik dan ada golongan yang jujur. Ada golongan yang baik dan juga ada golongan yang buruk. Namun kita harus mengikuti mana golongan yang baik. Di kesempatan pada tarawih malam hari ini kita akan membahas beberapa golongan orang yang mendapatkan keberuntungan kehidupan di dunia. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pasti selalu ditanamkan dengan keimanan. Dan takwa dalam artian yang sering kita dengar, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan kita apabila ingin menjalankan apa yang diperintahkannya, salah satunya itu adalah ibadah. Dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan dari golongan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Karena kita ibadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang akan memberi pahalanya. Apabila kita berbohong, Allah tahu. Dan ada juga ibadah yang bisa ditambah oleh manusia dan bisa tidak kelihatan oleh manusia. Contohnya di bulan suci Ramadan, orang yang berpuasa adalah ibadah dengan dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang lain yang bisa melihatnya dia itu ibadah atau tidak. Maka dijelaskan dalam surat Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan akan berkata kepada kami tangan-tangan mereka dan akan beri kesaksian kepada kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan ibadah itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama ibadah dengan hati, yang kedua ibadah dengan lisan, yang ketiga dengan ibadah dengan perbuatan. Apa contohnya beribadah dengan hati? Kita meyakini dan beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir dan qadar. Dan apabila kita beriman dengan lisan,
kita selalu membaca Al-Quran, berzikir, dan selalu mengingatnya. Dan apabila dengan perbuatan kita menolong seseorang, contohnya kita kemarin habis ngecor tuh, itu adalah suatu ibadah, salah satu ibadah contoh dari perbuatan. Dan orang yang beribadah selalu pasti namanya syukur. Apabila orang yang bersyukur pasti dia punya prinsip. Apabila yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Maksudnya apa? Syukur. Kita menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu yang selalu kita inginkan, tapi tidak mendapatkan yang kita harapkan. Maka bersabarlah. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan yang kedua yaitu bergaul dengan teman yang soleh dan soleha. Apabila kita berteman dengan teman yang soleh, pasti dia akan membimbing kita ke jalan yang lurus, bukan malah menyesatkan kita ke jalan keburukan. Khairu ashabi ma yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman itu yang menunjukkan kepada kebaikan. Jalis ahlas sidqi wal wafai, dan pergaulilah teman jujur dan menepati janji. Jangan kita berteman dengan orang yang suka mengingkari janjinya, karena itu adalah salah satu contoh orang yang munafik. Contoh orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata, dia berbohong. Apabila dia diberi amanah, dia mengkhianati. Dan yang ketiga, apabila dia dan lanjut, kalau kita ingin mengetahui sifat seseorang, maka hormatilah dia. Apabila dia mempunyai sifat yang bagus, pasti ia akan menghormatinya kembali. Apabila dia mempunyai sifat yang buruk, maka ia akan merasa lebih tinggi daripada kita. Dan kalau kita ingin mengetahui teman kita, maka lakukanlah 3 hal. Yang pertama itu menginap di rumahnya selama 3 hari. Kita bisa mengetahui pas dia di dalam rumah kegiatan apa saja yang dia lakukan. Dan yang kedua itu berpergian atau bertamasya bersamanya. Dan yang ketiga yaitu diuji keikhlasannya. Apabila dia orang yang ikhlas, pasti dia akan mengikhlaskannya. Apabila contoh nih, apabila kita meminjamkan duit dipinjemin duit sama teman kita, apabila dia ikhlas, pasti dia tidak akan minta kembali. Tetapi apabila dia tidak ikhlas, pasti dia akan minta kembali. Maka ada film namanya film itu Doraemon. Maka jangan jadilah seperti Nobita yang selalu minta tanpa bisa memberi. Tapilah jadi Doraemon yang selalu memberi tanpa harus meminta kembali. Dan kadang di dunia ini, di zaman modern, banyak namanya permainan. Contohnya permainan Mobile Legend. Di dalam Mobile Legend itu dalam terdapat bagaimana caranya trik untuk mengalahkan teman. Maka dari situ kita tidak boleh menjatuhkan itu. Di dalam situ kita bisa dapat pelajaran. Belajarlah dari sebuah permainan agar tidak mudah untuk dipermainkan. Dan yang ketiga ciri orang yang tergolong dari kehidupan di dunia yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita di sini berpuasa sungguh beruntung karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, bulan diturunkan Al-Qur'an. Yang dimana di bulan-bulan biasa kita hanya mendapatkan 10 kebaikan 1 hurufnya, akan tapi
di bulan puasa dilipat gandakan 100 atau lebih dengan kehendak Allah yang diinginkan. Maka kita harus bersyukur bisa bertemu namanya itu di bulan suci Ramadan. Yang tahun lalu kita berpuasa bersama orang-orang yang kita cintai, berbuka puasa dan sahur bersama orang yang kita cintai, dan berlebaran bersilaturahmi bersama orang yang kita cintai. Maka yang untuk kita sekarang yang masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita harus bersyukur dan kita harus senang dengan namanya kedatangan bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang senang datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Dan contohnya tadi tuh, apalagi kemarin tahun lalu kita bersama orang yang kita cintai, sekarang sudah tiada. Karena itu adalah takdir. Contohnya orang tua kita atau kerabat kita yang meninggal dunia, itu adalah takdir. Ada orang yang tabrakan motor mati, ya meninggal gitu. Tapi yang tabrakan mobil belum tentu meninggal, karena itu sudah Allah tetapkan. Jika yang kamu lewatkan, mungkin yang kamu lewatkan itu tidak diciptakan untukmu, namun yang diciptakan untukmu tidak akan pernah kamu lewatkan. Contohnya tadi kematian. Mungkin ketika orang yang ketabrakan mobil itu dia sudah melewatkan tabrakan itu, mungkin kematian tidak diciptakan untuknya, tapi kematian diciptakan dan tidak pernah akan dia lewatkan. Syukran ala husni ihdamikum wa atluful anfamikum ma'an najafi umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.